Nah, pasti Pak Lingga kan kayak punya teman deket banget nih. Nah, kalau ada teman deket Pak Lingga itu yang attitude-nya kurang oke atau gampang terpengaruh, Pak Lingga bakal ngasih saran atau kayak tindakan gimana nih ke teman Pak Lingga itu? Oke, kalau teman ya. Kilo Podcast, dedication for your information. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pio, welcome back to Kilo Podcast Video edisi ke-16. Nah, jadi kita lagi kedatangan adik dari Kilo Jurnalis angkatan ke-17. Hai Sobat Pio, kenalin aku Finza dari kelas 10 MPLB 2. Lanjut, kenalin aku Indah dari kelas 11 PF1. Nah, ngomong-ngomong, kan ada bangku yang kosong nih. Iya. Kira-kira kita bakal ngundang siapa sih? Sobat Pio pada penasaran nggak? Aku sih penasaran sih Kak. Oh, gitu ya. Jadi kita bakal kedatangan tamu spesial. Waduh, siapa ya Kak? Aduh, siapa nih? Halo. Jadi biar Sobat Pio nggak penasaran, mungkin Bapak bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan nama saya Pak Lingga, di sini mengajar mata pelajaran sejarah. Mungkin banyak-banyak di kelas 11 sih daripada kelas 10-nya, kayak gitu. Oh, iya. Oke, kan kita udah kenalan semua nih. Sekarang kita tanya dulu kabar Sobat Pio. Gimana kabar Sobat Pio yang lagi nonton podcast video kita kali ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Gak terasa ya Sobat Pio, kita udah sampai di edisi ke-16. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang pastinya sangat penting buat kehidupan sehari-hari. Yaitu attitude dan pendirian diri. Kalian pernah nggak sih ngalamin situasi di mana harus memilih antara tetap memegang prinsip atau harus ngikutin arus pergaulan? Nah, kita bakal bahas lebih dalam tentang gimana cara menjaga attitude dan pendirian agar tetap kuat di berbagai situasi. Nah, kalau Sobat Pio mau tahu lebih dalam, kita langsung aja tanya nih ke ahlinya. Jadi paling nggak aku mau tanya nih, sebenarnya apa sih attitude itu sama kenapa sih attitude itu sangat penting banget? Nah, oke. Kenapa kok atau apa itu attitude dan kenapa kok hal tersebut menjadi hal yang penting? Yang pertama adalah attitude itu adalah sebuah istilah menggunakan bahasa Inggris yang berarti atau sikap atau kalau kita mudahnya adalah perilaku atau hal yang kecenderungan kita lakukan seperti itu. Nah, itu lumayan penting. Kenapa? Karena kita sebagai makhluk sosial atau kita hidup di dunia lah ya ibaratnya. Iya benar. Kita pasti akan berinteraksi dengan manusia. Nah, atau dengan orang-orang. Kalau kalian sebagai siswa itu pasti akan berinteraksi dengan guru atau wali murid atau orang tua kalian atau teman-teman yang lain. Teman-teman juga, nah kayak gitu. Itu pasti akan sedikit banyak memberikan suatu kesan. Nah, kesan itulah yang nantinya akan dinamai sebagai suatu attitude. Nah, jadi kalau secara istilahnya ya, attitude itu adalah sebuah respon yang diberikan oleh seseorang, baik positif maupun negatif, itu berdasarkan reaksi ataupun kayak kelanjutan dari hal yang kita dapat. Contoh istilahnya kayak kamu bertemu dengan teman namanya Finza. Nah, itu kan awal kali bertemu. Nah, terus ketika kalian bertemu, tiba-tiba si anak ini tiba-tiba kayak suka HP-an sendiri atau suka kayak lebih nggak menghargai gitu ya Pak? Gitu. Nah, itu kan sebenarnya perilaku, tapi dari situ akan menunjukkan suatu sikap, gimana kecenderungan dia. Nah, itu pasti akan lebih lebih keberulangan seperti itu. Jadi kayak orang lain tuh nganggep, oh dia tuh gini gitu, langsung kayak berpikir seperti itu gitu ya Pak? Dia kayak acuh atau apa gitu, tidak terlalu menganggap manusia kayak gitu istilahnya. Obat banget menganggap manusia. Kayak itulah tadi. Iya benar banget sih. Itu lebih ke perilaku atau attitude. Terus kalau mungkin mudahnya juga attitude nanti akan berhubungan sama etika dan lain sebagainya. Cuman kalau secara mudahnya attitude itu adalah sebuah perilaku atau kecenderungan tindakan yang kita lakukan. Benar Pak.
Nah, kan tadi ada dari sikap pelajar, attitude itu kenapa penting kan? Nah, saya mau tanya, bagaimana menjaga attitude yang baik di kalangan pelajar? Oke, menjaga attitude yang baik di kalangan pelajar ya. Sebenarnya ini hal yang apa ya? Istilahnya kayak udah diulangi terus-menerus. Kayak pasti banyak guru-guru kalian menerangkan bahwasanya harus berperilaku sopan santun, harus bertanggung jawab, habis itu harus juga peduli kayak gitu. Cuman itu adalah salah satu tindakan-tindakan sederhana yang dapat dilakukan untuk berperilaku baik atau berattitude baik. Tapi sebenarnya kalau kita membahas tentang attitude-nya sendiri secara perilaku itu tidak terlepas dari pikiran. Kenapa? Karena setiap tindakan manusia itu pasti akan berhubungan dengan pikirannya dulu. Nah, sehingga kalau kalian nanti mau berperilaku sopan santun atau kalian bertanggung jawab atau kalian istilahnya kayak sesimpel untuk ketika kalian dibantu bilang terima kasih, kalau kalian membutuhkan bantuan itu nanti kalian akan bilang minta tolong. Nah itu kan awalnya dari diri sendiri dulu, kayak kalian berpikirlah ibaratnya aku kira-kira butuh nggak ya. Nah itu kan pasti ada di diri sendiri. Nah itulah yang gerbang awal untuk menuju ke perilaku-perilaku sederhana itu tadi. Yang awal banget pikiran. Nah dari situ maka pikiran itu berpengaruh penting. Jadi sebagai pelajar atau kalian sebagai orang-orang ini, yang paling penting banget adalah berpikir yang positif. Kenapa? Karena dengan berpikir positif kalian nanti akan mengarah ke sikap-sikap yang positif juga. Kayak gitu. Contohnya juga kalau kalian udah ketemu orang terus dendam dulu atau sudah kayak sakit hati dulu, nggak suka gitu, otomatis kan secara perilaku, secara sikap ke orang tersebut itu kan pasti juga akan negatif. Iya bener banget sih. Gitu. Contoh kayak kalian dengan siapa gitu. Nah disitulah maka hal yang simple untuk menjaga perilaku atau attitude itu adalah tentang pikirannya. Jadi dijaga agar si pikirannya tetap positif kayak gitu. Jadi ini yang lebih utama tuh pikiran dulu. Pikiran dulu baru nanti ke tindakan-tindakan yang sederhana. Gitu. Nah paling nggak lanjut nih, pernah nggak sih paling nggak tuh ketemu orang yang attitude-nya tuh nyebelin banget, terus kenapa Pak Lingga tuh bisa nganggap orang itu nyebelin itu kayak benci gitu loh Pak. Nah gimana cara Pak Lingga tuh ngatasinya? Oke, kalau ketemu orang yang sebel banget, kalau sebel banget kan sebenarnya subjektif ya, atau kayak personal banget gitu loh. Nah terkait pernah ketemu pasti pernah, karena kita sebagai manusia juga pasti punya perasaan dimana kalau kita udah rasa tersakiti ya. Kalau kita sudah merasa tersakiti pasti kita akan kayak ada perasaan dendam atau mangkel atau istilahnya marah. Nah itu pasti ada, dan ketika ketemu dengan orang yang kita marah kita punya rasa marah pasti akan langsung menunjukkan suatu respon yang negatif atau menunjukkan suatu perilaku atau sikap yang negatif. Nah itu pasti pernah males gitu nggak Pak? Kayak pernah bisa pernah juga kayak males ketemu, udah tahu orangnya aja dari jauh itu kayak aduh ngapain hindar aja gitu. Biasanya bisa aja hindar atau mungkin membatasi obrolan, soalnya kan kita juga mungkin ketemunya kayak di masyarakat ya. Nah, jadi kan selain kita berhubungan dengan orang yang mungkin kita rasa kayak ada negatifnya, kita juga memiliki suatu interaksi dengan orang-orang yang lain. Nah kita juga harus menjaga, ibaratnya membatasi mood biar nggak terlalu yang negatif banget, biar di interaksi yang lain atau dengan orang-orang lain ini juga lebih enak kayak gitu. Ya, intinya yang kayak sekedar cukup gitu aja ya, Pak. Sekedar cukup dan nggak usah ditunjukkan banget gitu. Iya. Nah, menurut Pak Lingga, gimana sih cara kita untuk menolak sesuatu yang nggak sesuai sama prinsip atau keinginan kita dalam menyampaikan pendapat terhadap orang lain? Itu seperti apa, Kak? Oke. Jadi untuk menolak yang jelas mungkin karena kita di budaya, ibaratnya kalau orang-orang sosial itu mengatakan atau di bahasa guru-guru bahasa daerah itu kita ada budaya tentang ketimuran, di mana yang lebih mengedepankan tentang perilaku, sopan santun dan lain sebagainya, atau istilahnya pernah kayak saling membantu gitulah. Nah, cuman bergesernya ke arah ini atau ke semakin perkembangan zaman sebenarnya hal tersebut juga
mungkin memiliki dampak yang negatif secara tidak langsung. Contohnya kayak kita kalau terlalu banyak membantu bisa saja kita dimanfaatkan kayak gitu, itu kan salah satu dampaknya. Cuman kalau kita mau menolak itu utamakan dengan bahasa yang bagus. Katakanlah mungkin kalian diajak ngapain atau main kemana gitu, terus secara pribadi kalian kayak aku kurang suka di situ atau aku pernah di situ punya pengalaman apa kayak gitu. Nah bilang aja maaf ya aku nggak bisa, atau sorry aku pernah kesana tapi kesannya jelek atau gimana. Nah, itu mending bicara aja tanpa menyinggung, atau maksudnya itu tanpa menyudutkan si orang yang mengajak kita. Nah kalau orang itu memaksa, ya udah kita tetap kekeh aja bilang sorry aku nggak bisa, aku pernah ada kesan yang buruk atau pernah kesana tapi jelek kayak gitu. Jadi lebih berani aja untuk speak up, enggak kalau merasa itu agak bertentangan dengan pengalaman kita ataupun yang ada di hati kita gitu. Soalnya sedikit banyak pasti nanti kalau masa muda ya, pengalaman itu kan pasti diajak main kemana, mantai. Kalau dulu kan mungkin sekarang kan enggak, maksudnya kalau dulu kan mungkin pola mainnya kan berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang mungkin ke ngopi, ke kafe, ke coffee shop, ke yang tren kayak GS. Iya. Nah kayak gitu. Tapi kalau zamanku dulu itu mungkin kayak main-main ke alam sih, lebih ke pantai, terus istilahnya daki gitu. Daki paling nggak pernah daki gitu. Nah atau ke mana, ke tempat yang kalau dulu itu lebih banyak istilahnya hunting. Hunting itu maksudnya kayak nyari foto, spot-spot foto buat makan Instagram. Nah itu juga tren 5 tahun yang lalu kayak gitu. Nah itu kalau kita ngerasa nggak cocok itu ya udah bilang aja kalau maaf aku nggak bisa, atau sorry aku nggak bisa, atau kenapa kayak gitu. Pokok berani bilang tidak dan tanpa merendahkan orang yang mengajak kita, utamanya itu. Jadi ini termasuk adab nggak sih Pak ini? Betul. Karena kalau kita nolak terus kita merendahkan atau kayak istilahnya kayak mengcompare atau membandingkan dia dengan kita. Contoh dia mengajak kita ke kayak ngopi ke GS gitu ya. Iya. Terus nggak mau, terus kayak dipaksa gitu. Terus kamu misalnya kayak bilang ya kamu ada uang, kamu nggak ada, kayak gitu kan. Jangan sampai kayak menyudutkan gitu ya Pak. Kan langsung kayak itu kan langsung menyerang ke personalnya dia gitu. Dan itu dihindari. Jadi kalau nolak ya harus bilang aja dari sudut pandang kita. Yang penting kita nggak nyinggung secara personal dia. Jadi kayak ya udah bilang kayak ya udah gitu aja nggak sih Pak? Soalnya kalau tanya gitu tuh jadi kayak gimana ya Pak? Agak kasihan juga orangnya. Gitu. Yang penting bicaranya jelas harus sopan dan tanpa menyinggung lah secara personal kan. Nah, Oke, Pak Lingga, ada nggak sih prinsip hidup yang benar-benar Pak Lingga pegang sampai sekarang, dan kenapa itu penting banget menurut Pak Lingga? Oke, prinsip hidup mungkin saya beda ya dengan guru-guru yang lain, karena yang jelas ada dari latar belakang dan lain sebagainya. Yang jelas prinsip hidup saya, kalau pasti orang akan menemui di mana dia akan berperilaku yang negatif. Iya, itu pasti sih Pak. Tidak sadar. Nah, dalam berbagai bentuk. Yang jelas kalau kalian ataupun saya mengarah ke perilaku yang negatif, itu yang jelas harus difikirkan benar-benar. Sehingga kalau kalian nanti kena konsekuensi, baik itu nanti kegiatan yang positif maupun negatif, kalau kalian nanti ada konsekuensinya, itu seenggaknya itu adalah hal sudah kita pilih, bukan kalau kita ikut-ikutan habis itu kalau diajak ke sini ayo ternyata kita kena apa gitu. Nah itu kan akhirnya kita mangkal sendiri dengan orang-orang yang ngajak kita kayak gitu. Atau kita punya marah sendiri, perasaan marah ke teman yang ngajak kita. Nah yang jelas kalau kita kayak diajak gitu atau kita mau melakukan sesuatu baik positif atau negatif, itu harus dari pikiran kita dan juga kita sudah harus siap dengan konsekuensinya dan bertanggung jawab. Karena kalau nggak gitu pasti akan mendapatkan suatu pandangan yang buruk. Ya kan, karena kayak dari awal emang milih itu, jadi apapun resikonya jadi ditanggung sendiri gitu ya Pak. Betul, yang jelas kalaupun harus menyesal ya, menyesal karena itu memang pilihanmu.
Iya, benar bukan banget. karena menyesal tapi pilihan orang lain atau nanti kalian apa ya, mungkin nanti kalian akan mengalami berbagai macam permasalahan atau problematik di mana ditabrakkan dengan keinginan satu Sendiri. pihak dengan keinginan sendiri. Nah itu kan pasti nanti akan mengalami. Nah sebenarnya kalau kalian nanti sudah melakukan dan kalian di tengah jalan ternyata ada perasaan menyesal atau lain sebagainya, itu seenggaknya ini menyesalah tapi itu keputusan kalian. Itu lebih kalian nanti perasaannya nggak akan menyalahkan orang lain. Kalian pasti bener akan banget. menyalahkan diri sendiri. Nanti kalau kalian sudah menyalahkan orang lain, pasti hubungan kalian dengan orang itu akan renggang atau buruk kayak gitu. Lebih sakit kayak dipilihin orang lain terus tapi gagal gitu ya, Pak? Iya betul. Seenggaknya menyesalah dengan pilihanmu sendiri. Iya, gitu. Nah, jadi menurut Pak Lingga itu tantangan terbesar buat jaga attitude dan pendirian diri itu apa? Oke, yang jelas untuk jaga attitude yang pertama seperti yang saya jelaskan tadi ya, yang pertama tentang pikiran. Kita harus tetap positive vibes, apa ya? Dan Berpikir positif. berpikir positif, terus berbicara yang positif. Habis itu kita juga harus mencari lingkungan yang positif. Kalau teman kita ngajak yang nakal-nakal, selama itu di batas kita, kayak nakalnya masih Wajar. bisa diterima, wajar, nah itu nggak apa-apa. Cuman kalau yang over itu segera dihindari. Terus, Contohnya, Pak? contohnya banyak banget lah, terutama kayak pergaulan remaja kesini kan lebih berkembang kayak gitu. Iya. Kan sedikit banyak pasti akan mengarah ke hal-hal yang negatif. Nah itu kalau sudah melebihi batas wajar ini maksudnya batas-batas apa ya, etika masyarakat atau idealnya masyarakat, itu segera dihindari. Kalau orang tua udah melarang ya oke, berarti kita udah apa ya, kayak udah over gitu loh kita nakalnya kayak gitu, itu segera dihindari. Terus terus lebih apa ya, berkumpul dengan orang-orang yang memiliki energi positif. Iya. Contoh kalau kalian punya, sekarang kan zamannya circle ya. Iya, betul banget. Sekarang zamannya circle. Nah kalau merasa circle kalian itu apa ya, Negatif. membawa energi yang negatif, ya itu mending Dijauhin aja. dijauhin, tapi nggak secara langsung kamu tiba-tiba langsung menghilang. Nah, pasti ada konflik, tapi lebih ke sedikit-sedikit menghindari dan juga Pelan-pelan. mencari circle yang baru yang lebih positif kayak gitu. Karena sedikit banyak pengaruh dari circle itu nanti akan membentuk diri kita kayak lingkungan. Iya, bener banget. Gitu. Nah kalau kita lebih banyak hal yang negatif, nah pasti juga produktivitas kita, cara berpikir kita, perilaku kita, etika kita, attitude dan lain sebagainya juga akan terbawa negatif. Kayak Ikut. kayak apa? Bukan bahasa sih, apa ya? Kayak ada kata-kata itu kalau kita berteman atau kita dekat dengan penjual parfum, pasti kita juga akan mendapatkan aroma yang wangi kayak parfum. Tapi kalau kita dekat dengan orang yang jualan katakanlah sate atau makanan, itu pasti kita juga akan terbawa aroma itu. Nah, itu kan kalau kita melihat dari suatu lingkungan, pasti sedikit banyak lingkungan akan berpengaruh pada kita kayak gitu. Jadi penting banget ya milih lingkup sekitar kita gitu ya, Pak. Terus sama ini banyak-banyak juga menambah wawasan. Nah, Contohnya kayak apa itu, Pak? Contohnya kayak hal-hal yang membaca buku atau mendengarkan apa ya, mungkin sekarang podcast. Nah, anak-anak kan mungkin mendengarkan podcast atau talk show baik di YouTube ataupun Spotify, di Apple podcast ya, ada katanya. Nah, itu kan itu bisa, karena mungkin kalau kalian yang nggak terbiasa panjang, itu mungkin ada short, meskipun itu sebenarnya kayak short kayak TikTok yang pendek-pendek itu secara apa ya, dampak mungkin akan nanti ada sendiri dampaknya. Karena itu informasinya sedikit tapi banyak banget, itu kan over dari kapasitas manusia. Jadi meskipun sedikit banyak nanti memang berdampak positif dari short itu, kalau kita ingin cari informasi praktis itu kita bisa dapat, tapi jangka panjangnya yang mungkin kurang kayak gitu. Lebih banyak kalian ini mendengarkan podcast secara utuh. Kenapa? Karena kalau secara utuh itu kalian bisa mengetahui. Nah, cara kan kalau kita mendengarkan atau membaca buku kayak setengah-setengah atau mendengarkan obrolan orang setengah-setengah, itu kan pasti kesannya negatif kayak gitu kan. Nah, tapi kalau kita membaca atau mengetahui atau mendengarkan secara apa ya,
kisahnya dari awal sampai akhir, Iya. itu pasti nanti akan membentuk pola pikir kita agar kita bisa lebih memfilter atau lebih menangkap pesan-pesannya gitu. Karena itu nanti akan berdampak pada perilaku kita dalam memandang atau menilai seseorang. Iya betul Bang. Tapi ada itu loh Pak, channel YouTube-nya yang itu 1%. Itu kan juga termasuk nggak sih Pak itu? Ya, banyak kok di YouTube. Paling nggak juga nontonnya Pak. Dulu kayaknya nggak yang sering banget. Cuman kalau topiknya itu masuk, kadang ditonton gitu. Kalau yang banyak-banyak mungkin apa ya? Ya kayak sebenarnya ada kayak yang bagus itu di Noise tahu nggak? Noise itu kayak Kurang platform tahu Pak. sejenis kayak Spotify tapi itu podcaster Indonesia. Oh. Yang punyanya Rick kalau nggak salah ya. Itu di Noise itu ada punyanya channelnya Deddy Corbuzier. Terus punya hal yang apa ya? Kayak ada filsafatnya, ada pemahamannya baik tentang etika. Di situ juga ada tentang etika, kecenderungan manusia, perilaku itu ada di situ. Cuman kalau di Noise kan berbayar. Oh. Gitu. Kalau dulu masih free awal-awal habis corona lah. Itu masih free, cuman sekarang berbayar. Nah itu di podcastnya Deddy Corbuzier yang khusus di platform itu ada tentang kayak etika, perilaku manusia. Kenapa kok manusia itu lebih hal yang suka sopan santun atau istilahnya kayak lukism. Kalau istilah lukism Apa itu Pak? yang di Wattpad loh. Nggak pernah baca. Oh sorry webtoon. Oh iya. Tahu. Tahu. Kalau itu tahu. Kayak lukism kan, tapi sebenarnya lukism itu kalau di webtoon kan kayak komik. Tapi lukism itu kalau secara filsafatnya itu adalah tentang kesan manusia terhadap hal-hal yang menuju ke keindahan. Contoh kayak kalian lihat laki-laki yang ganteng atau laki-laki lebih ke hal-hal yang cantik. Nah kan pasti akan perilaku kita atau sikap kita kan akan menilai orang itu. Iya. Nah itu kayak sebenarnya ada positif negatifnya. Nah itu kayak hal gitu dijelaskan. Terus kenapa kok ada perilaku yang ABC dan lain itu di podcastnya itu dijelaskan. Lebih ke, cuman agak berat sih karena apa ya? Kayak ada filsafat-filsafatnya gitu. Iya kalau itu yakin berat Nah, Pak. Itu kalau itu sikap atau tentang perilaku itu bagus sebenarnya. Yang banyak-banyak. Cuman kalau yang ringan-ringan ya di YouTube banyak kok, kayak yang itu tadi 1%. Terus yang ringan lagi apa ya? Yang ada animasinya kayak gitu. Malaka sebenarnya agak ringan. Malaka projectnya very friendly kayak gitu. Nah, pasti Pak Lingga kan kayak punya temen deket banget nih. Nah, kalau ada temen deket Pak Lingga itu yang attitude-nya kurang oke atau gampang terpengaruh, Pak Lingga bakal ngasih saran atau kayak tindakan gimana nih ke teman Pak Lingga itu? Oke, kalau teman ya, mungkin ya banyak yang mungkin secara pribadi atau secara subjektif itu kayak perilakunya atau sikapnya buruk gitu ya. Itu pasti sedikit banyak ada. Nah, cuman kita juga harus introspeksi lah. Pertama, introspeksi dulu. Yang kedua, dia punya perilaku seperti itu, latar belakangnya seperti apa. Soalnya kita nggak boleh asal kayak menilai, oh dia perilakunya buruk, begini. Nah, tapi kita juga harus tahu latar belakangnya. Kenapa kok dia bisa kayak gitu? Apa dia awal dari permasalahan? Mungkin yang permasalahan kayak keluarga gitu. Itu kan lingkungan terkecil tapi sebenarnya berdampaknya banyak, Besar banget ya sih Pak. dari perkembangan sikap. Nah itu. Nah Pak, kan kira-kira kalau anak muda zaman sekarang yang lagi tren-trennya itu kayak yang aduh aku keluargaku broken home nih, jadi kayak ngebuat nakal seenaknya gitu loh Pak. Nah itu apa kita dari sudut pandang temennya itu apakah harus memaklumi terus-menerus gitu Pak? Yang jelas apa ya, kalau kita punya teman kayak gitu dari berbagai latar belakang keluarganya, kita nggak bisa secara langsung menilai dia langsung to the point gitu. Pasti ada dikit-dikit dibilangin tapi secara halus dulu. Baru kalau secara halusnya nggak bisa, baru kita langsung to the point. Maksudnya ada mungkin kayak teman atau orang itu yang secara halus itu dia ngerasa itu ada, tapi kalau ada yang juga yang udah kita sindir atau kita bilang secara halus nggak ngerasa, habis itu ya sudah kita to the point aja. Tapi kalau kita to the point nggak bisa, ya udah antara kita tetap berteman dengan dia atau kita yang jauh ya aja, pergi aja gitu. Karena sedikit banyak nanti pasti akan berdampak pada kita.
kayak ke bawah gitu nggak sih Pak? Pasti akan ke bawah kayak gitu. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, dari Pak Lingga, pernah nggak sih kayak ngerasa kesulitan buat tetap jadi diri sendiri di lingkungan yang Pak Lingga itu ngerasa kayak toksik gitu? Oke. Kayak ngebuat Pak Lingga itu kayak nggak nyaman berada di lingkungan itu. Oke, kalau lingkungan yang bikin nggak nyaman pasti pernah. Ya. Tapi kita juga harus lihat dari lingkungan itu kira-kira kita cocok nggak. Jadi kita yang introspeksi diri, kita yang menilai ternyata aku di sini nggak cocok atau gimana. Nah, mungkin kalau itu masih sifatnya pendek-pendek atau kalian di lingkungan itu yang nggak terlalu lama jangka waktunya, nah itu mungkin kalian agak betah-betah nggak apa-apa. Tapi kalau kalian udah rasa di situ nggak nyaman, terus kalian juga harus di situ untuk waktu yang lama, itu kalian bisa sedikit-sedikit menghindari dari lingkungan tersebut. Jadi kayak kalau udah ngerasa nggak nyaman banget nih, harus kayak, oh aku udah nggak nyaman nih di lingkungan ini. Jadi kayak harus kayak dikit-dikit kayak ngehindar, Betul. cari lingkungan yang baru yang lebih kayak merasa nyaman gitu ya Pak? Yang jelas yang bikin nyaman dan bisa membuat kita lebih berkembang kayak gitu. Tapi itu juga diselingin sama kayak menghindarnya itu loh Pak. Itu juga diselingin sama kayak jangan sampai nyinggung orang itu gitu nggak sih Pak? Wah, mundur perlahan ya. Ya. Perlahan ya. Pasti- Kayak gitu. Iya. Nah, lanjut. Pernah nggak sih Pak Lingga itu ngalamin dilema banget antara harus tetap pegang prinsip atau ngikutin pergaulan? Kalau kayak pengalaman Pak Lingga gitu loh Pak, ceritain ke kita, ke Sobat Pio gitu. Oke. Kalau milih pegang prinsip atau ikut arus ya, Iya, itu yang jelas pernah banget. Jadi kayak antara prinsip yang dengan teman-teman yang lebih rebel kayak gitu atau ke teman-teman yang agak apa istilahnya religius kayak gitu, itu pasti pernah. Pernah juga yang terbawa arus, terus tiba-tiba itu waktu, kalau pernah itu ini, momen-momen mungkin yang kalian nanti. Ini kan ada momen-momen UAS kan. Oh, UN. oh UN. Nah, isunya kan ada momen-momen UN. Nah, itu pernah dulu banget kayak ikut-ikut teman datang ke kayak ziarah gitu. Nah, itu pernah ikut arus kayak gitu. Cuman kan itu mengarah ke yang Baik. positif Baik, kayak positif. gitu. Itu pernah kayak gitu. Tapi yang jelas kalaupun kita harus ikut arus itu kita pertama memang sadar bahwasanya kita memilih itu, dan yang jelas itu harus positif lah. Iya, benar. Kita yang nentuin hidup kita sendiri. Betul. Gitu. Hanya dari kita. Iya, benar. Nah, lanjut. Sobat Pio, jadi ini pertanyaan yang terakhir ya Pak. Buat Sobat Pio yang masih suka bingung antara ikut arus atau pegang prinsip, ada nggak sih buat Pak Lingga tips buat Sobat Pio nih biar biar jadi diri sendiri gitu loh Pak. Biar Biar nggak Ya. ikut arus ke temennya Oke. yang Dan nggak ikut-ikutan gitu ya, ikut-ikutan. yang negatif. Terutama yang negatif. Gitu. Oke. Jadi tipsnya yang pertama adalah kenali diri sendiri dulu. Kita harus lihat diri kita, gimana sih kita nyamannya, gimana kita punya tujuan, gimana kita arah hidup kita. Sebenarnya kan kita pasti punya tujuan ke depan. Iya, benar banget. Planning. Kita harus planning itu, kita harus menjaga planning itu, dan kita harus mengarahkan hidup kita ke tujuan itu. Nah, dari situ maka kita nanti akan bisa memilih kira-kira lingkungan kita itu mendukung untuk tujuan kita nggak, kayak gitu. Contoh kayak kalian punya tujuan ke kota A, tapi ternyata teman-teman kalian itu pengennya ke B atau dia ke kota A tapi dengan temponya yang lebih lama. Padahal kalian kan pengen cepet atau pengen ada target lah kayak gitu. Nah, ternyata kan lingkungan kalian nggak mendukung, berarti kalian harus mencari lingkungan atau mencari circle yang membantu kalian agar sesuai target tujuan kalian kayak gitu. jadi ya kayak harus punya temen itu ngedukung prinsip kita kayak mau kemana, terus kita juga harus ngedukung dia mau kemana gitu ya. Betul. Jadi kita nggak bisa egois sendiri lah. Mereka harus dukung kita, tapi kita juga harus mendukung mereka karena mereka kan juga punya tujuan. Yang penting adalah bagaimana kalian itu bisa jalan bareng-bareng menuju tujuan kalian masing-masing. Soalnya biar
biar kalian itu juga hidup itu lebih nyaman, lebih ayem. Kalau nanti ternyata lingkungan kalian itu menghambat, pasti sedikit banyak ke depan kalian nanti juga akan merasa menyesal kayak gitu. Penyesalan ada di akhir gitu ya Pak. Dari Pak Lingga tuh pernah ngalamin nggak Pak? Sejauh ini yang parah banget enggak sih. Cuman kalau yang dikit-dikit ada, cuman enggak yang parah banget gitu. Boleh diceritain nggak Pak Lingga? Biar Sobat Pio tahu nih. Kalau dulu sih lebih ke ini ya, mungkin kalau kalian nanti kuliah, ya sebenarnya nggak ada yang berpikir positif, ada yang negatif. Iya. Yang masalah kuliah lah, mungkin kalian nanti akan kuliah kan. Iya. Mungkin ada juga yang kerja kayak gitu. Kalau aku dulu mungkin kuliah aku kan agak molor, 9 semester atau 4,5 lah. Nah itu kan salah satunya ya memang selain dari internal aku sendiri, terus juga dari eksternal, dari dosen, ada juga dari lingkungan. Nah itu waktu itu ternyata temanku yang aku masuk circle itu lebih banyak suka di event-event kayak gitu. Akhirnya kan keikut, nah keikut arus lah, pernah kok. Nah akhirnya agak gemoloran, ngajar juga agak mengerjakan skripsi juga agak males kayak gitu. Itu pernah. Karena capek event gitu ya Pak? Iya, event-event apa gitu. Soalnya mungkin eventnya skalanya agak besar kayak gitu. Nah, jadi lebih banyak fokusnya ke sana. Akhirnya ada yang harus kita korbankan kan. Nah itu kalau salah satunya sih skripsian kayak gitu. Pernah kok. Tapi yang jelas kita juga harus kembali lagi bahwasanya kalau kita sudah selesai ya kita harus kembali ke tujuan kita awal lagi. Iya. Karena mungkin kalau hidup itu pasti ada yang namanya momen. Momen itu kayak itu, Pak? Ada suatu titik di mana kalian nanti akan menuju target kalian. Jadi contoh kan kalau di kalau di agama kan kalian harus berusaha. Iya. Tapi kan nanti yang menentukan kan Allah. Itu kan. Iya. Nah, Allah ketika Tuhan menentukan itu kan pasti ada momennya, nggak yang ujuk-ujuk kalian bisa jadi besar langsung kan nggak, pasti ada prosesnya. Terus ada momen di mana kalian nanti ada suatu pintu lah ibaratnya menuju ke tujuan kalian kayak gitu. Nah sama dulu juga keteteran kan kuliah, keteteran, terus ada suatu momen atau ada suatu titik di mana harus mengejar itu. Dan akhirnya dengan adanya momen itu bisa kembali lagi ngejar target kayak gitu. Terus nilai lingkungan yang memang yang bisa membantu lah. Kan kalau dulu kan kalau sistemnya bimbingan kan ada kayak grup-grupnya, terus ada teman-temannya gitu kan. Nah itu kayak aku kalau udah berteman sama temanku, terus temanku ternyata lulus, aku cari teman baru biar bisa diajak jalan. Soalnya kalau nggak gitu nggak ada yang teman diskusi, nggak ada teman sharing, maka sulit untuk kita akhirnya keinginan untuk jalan itu sulit. Nah jadi kayak bisa fleksibel lah yang mendukung tujuan kita, ataupun juga kita bareng-bareng berjalan sama teman itu tadi. Nah Pak, kan kalau saya dengar nih Pak Lingga kayak pasti lebih berpengalaman ya Pak kalau soal teman ini kembali lagi Pak. Nah itu tuh pernah nggak sih Pak Lingga kayak dari masa-masa sampai Pak Lingga sekarang itu pernah nggak ketemu orang yang benar-benar attitude-nya sama pendiriannya tuh nggak ada sama sekali, tapi ada sisi positifnya di balik itu? Ada paham sih, nggak Pak? Ada. Dia mungkin mungkin dari kalangan keluarga yang banyak dituntut sehingga cara hidupnya itu kayak diarahkan gitu loh. Masih secara kepribadian dia kan nggak bisa menentukan. Ada kok, bukan teman sih, lebih ke mungkin anak didik lah. Nah itu beda. Jadi kayak di keluarganya itu dia emang dituntut, terus sama orang tuanya harus diarahkan yang gini-gini. Otomatis dari kecil dia memang secara ilmunya itu terdesainkan atau secaranya itu tergambarkan bahwa dia harus mengikut dari orang tua terus. Iya. Nah terus ketika ada permasalahan dia juga nanti bingung. Itu ada. Akhirnya kan kalau temen atau itu dia bingung sendiri kan otomatis kita yang jadi temennya posisi itu kan juga pasti ikut bingung terus juga marah juga kan. Karena padahal itu adalah hal yang simpel, tapi ternyata dia kayak nggak bisa menentukan. Itu pasti. Terus di perilakunya juga kan
kalau dia nggak bisa menentukan arah, dia nggak bisa sikapnya strike sama tujuan, itu kan juga sebuah sikap yang buruk sebenarnya. Iya benar banget. Dia nggak bisa mengambil keputusan. Pernah. Jadi kayak sebenarnya perilaku di keluarga itu pengaruh banget terhadap salah satunya kebiasaan, sikap, pengaruh banget perilaku gitu. Jadi kalau yang dituntun itu kayak lebih gimana ya Pak, nggak bisa berpikir bebas gitu loh Pak. Iya. Betul, dia nggak bisa berpikir secara solutif. Iya, nggak bisa nentuin saya cocoknya di mana sih gitu. Betul. Karena dari kecil dia udah diarahkan gitu. Ada betul. Kayak gitu. Wajar nggak sih Pak itu? Ya mungkin secara orang tua pasti suka karena punya anak yang penurut. Cuman kalau ternyata di masyarakatnya berdampak negatif, Iya. ya pasti sedikit banyak agak kurang wajar juga sih kayak gitu. Tapi nanti bakal endingnya itu kayak di belakang nggak sih Pak? Kayak maksudnya kayak kalau dituntut terus kan itu pasti ada rasa capek gitu loh Pak. Nah itu Betul. pasti ada pelampiasan kayak ke temennya dia ugal-ugalan gitu loh Pak intinya. Ya Kan pasti ada. parah banget sih itu Pak biasanya. Cuman kan kalau sekarang kan ilmu tentang parenting atau merawat anak itu kan banyak banget. Nah, jadi ya semakin berkembangnya zaman semakin banyak ilmu gitu. Jadi kayak mungkin lebih banyak aja pilihannya, opsinya. Nah, nggak kerasa ya Kak, ini udah di ujung podcast kita yang di edisi ke-16 ini. Nah, terima kasih banyak buat Sobat Pio yang udah nonton dan menyimak podcast ini. Intinya baik attitude maupun pendirian itu penting banget ya Sobat Pio buat ngebentuk siapa sih sebenarnya diri kita gitu. Jangan takut buat punya prinsip sendiri, tapi harus tetap jaga sikap dan hormati orang lain ya. Semoga dengan podcast ini Sobat Pio jadi bisa lebih paham tentang bagaimana menjaga attitude dan pendirian diri. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng supaya kalian gak ketinggalan edisi selanjutnya. Sampai jumpa di Gilo Podcast selanjutnya. Well, goodbye.